Baik, selamat malam para pendengar Suara Bumi Perdikan di 107.00 FM. Kembali menyapa warga di Desa Banyu Biru secara khusus gitu ya, dan juga secara umum warga di Kecamatan Banyu Biru. Kita kembali bersama di Radio Komunitas Orang Banyu Biru. Malam hari ini sangat spesial karena kedatangan tamu dari Dangkal ini ya. Selamat malam Mas Giarto. Selamat malam. Ya. Dan selamat malam Mas Mul ini. Selamat malam. Nah, oke. Santai aja ini Mas Giarto dan Mas Mul, kita ngobrol-ngobrol ini di radio analognya Banyu Biru. Nah, sekaligus nanti kita akan unggah di YouTube. Kita akan diskusi. Perlu saya kenalkan ini ke warga Desa Banyu Biru dan juga ke masyarakat secara umum bahwa dua orang yang ada di depan saya ini, wah ini maestro penari prajuritan ini. Ya, ini Mas Giarto ini biasa yang jadi Manggolo ya, Mas Giarto ya. Oke, saya akan cerita dulu dengan Mas Giarto ini sebagai seorang Manggolo gitu kan. Jadi tari prajuritan itu apa? Saya kira pernah kita bahas di YouTube sebelumnya di Desa Banyu Biru juga, bahwa kita punya satu seni tari prajuritan. Nanti kita akan bedah dengan teman-teman yang lain yang paham tentang sejarah gitu ya. Tapi hari ini saya ingin lebih berbagi pengalaman dari bapak-bapak ini, mas-mas ini gitu ya. Pengalaman ketika menari, ketika bagaimana jatuh cinta dengan tari prajuritan gitu ya. Karena sebelumnya kita sudah mendengar sejarah tari prajuritan sendiri yang berbeda sebenarnya dengan seni kuda lumping atau reog begitu ya, yang namanya tari prajuritan, gerakannya yang luar biasa gitu ya, ada kisahnya gitu. Oke, Mas Giarto. Ya. Kalau Mas Giarto mungkin bisa agak mendekat aja Mas. Ya, Mas Giarto ini nari prajuritan sejak kapan ini? Usia berapa? Ya, sejak sebelum SD. Sebelum SD ya. Berarti masih kecil banget ya. Ya. Kalau mulanya gimana? Bisa cerita nggak Mas? Ya, kan dulu saya masih kecil itu ya malah mungkin habis isya itu banyak warga itu kalau mau pentas kan mau latihan dulu. Nah, dari rumah itu kedengaran suara bende itu ada apa? Oh, ada latihan. Kan kepo anak kecil zaman dulu itu. Kepo langsung mendekat, merapat ya. Apa kan pipian juga pengen latihan untuk gamelan atau bende itu. Nah, sehingga ya, selain dari awalnya belajar ketukan, walaupun dari awalnya kan nggak tahu tempo, penting tung nggak tahu, terus ya ada orang yang lebih dewasa mengarahkan, dari situ sedikit-sedikit bisa tahu. Terus juga ikut-ikut ngendel itu di belakangnya orang-orang dewasa yang bisa, lama-kelamaan juga bisa, tapi awalnya juga tinggendalit lah. Ya cuma ikut-ikutan dulu aja. Berarti belum pentas ya ketika itu, masih belum, seneng apa ya, nek pas latihan teko gitu ya. Teko melu-melu gitu. Ya, berarti benar-benar senengnya dari ini ya, ketika sejak dini, kan sebelum sekolah ternyata. Sekolah. Gitu. Kalau Mas Mul sendiri, Mas Mul ini termasuk pendatang ya Mas, atau warga dari yang dekat Mas? Nah, kalau saya kebetulan pendatang dari desa lain, memang menetap di Dusun Dangkel. Nah, di situ di Dusun Dangkel sendiri kan ada kesenian soreng. Soreng ya. Soreng. Saya tergerak untuk ikut gitu. Oh gitu ya. Melihat setiap latihan kan saya datang ikut nimbrung, jadi kok tertarik gitu. Karena saya ikut latihan, makanya gerakannya kok susah ya. Terus menguras tenaga juga gitu. Dan tari prajuritan sendiri kan biarpun gemulai, cuma kan butuh ketegasan Mas. Berarti kalau Mas Nur di usia berapa kira-kira? Udah remaja? Masih remaja Mas. Remaja ya. 17-an tahun. 17-an tahun ya. Berarti sudah. Tapi sebelumnya pernah nari-nari juga apa reog? Sebelumnya di Dusun Jerowangi itu kuda lumping. Oh, dari Jerowangi ya Mas ya, kuda lumping. Beda nggak Mas dengan prajuritan? Yang dengan rasake nek nari apa kuda lumping karo prajuritan? Beda jauh Mas. Bedanya di apa Mas? Bedanya kalau kuda lumping kan agak santai narinya. Santai terus nggak menguras tenaga.
Iya. Terus di samping itu kan kalau koyo kan identik dengan kesurupan gitu kan. Kalau udah kesurupan kan kita udah lost, maksudnya tenaga udah enggak ini. Kalau prajuritan kan kita diwajibkan nggak boleh kesurupan. Marini ya, Mas, ya, yang yang oh nggak boleh kesurupan ya malah. harusnya gitu. Cuma kan kadang kita saking capeknya kadang lupa gitu. Sampai Bablasan gitu. Ya. Kalau Mas Giarto sendiri berarti SD, Ya. terus jadi Manggolo belum lama. Itu jadi Manggolo setelah mungkin udah nggak sekolah itu, ya dulunya juga bisa-bisanan lah, tapi lama-kelamaan kok bisa dipercaya sama teman-teman untuk menjadi Manggolo itu. Terus Mas, pertanyaanku simpel lagi. Seneng nggak Mas nari prajuritan? Ya seneng nggak seneng. Kalau senengnya Iya. itu ya melestarikan budaya dan melopori yang lain untuk ikut, tapi nggak senengnya itu kalau yang lain nggak mau ikut gabung itu loh. Ada kan sekarang itu di zaman milenial itu kan banyak sudah sibuk main HP, terus diajak untuk latihan nggak mau, sulit, terus kayak asikan mainkan HP sehingga persahabatan sing seharusnya kita nguri-uri budaya kearifan lokal gitu jadi teralihkan ke kesibukan yang HP-an itu terus, Mas. Berarti Mas Giarto ini seneng ya nari prajuritan iki jane oke koncone ya. Nah, seperti itu. Salah satunya itu ya, oke nek melestarikan budaya wis kita terlalu apa lah sebagai Iya. pelaku seni ya. Iya. Yang penting saya ingin tanya Mas Giarto, kok iso gandrung karo prajuritan kan? Apa ya? Apa sih sebenarnya yang buat seneng jogetane atau ketika sing nonton ki oke, ngono seneng lah Mas? Ya seneng, sensasinya ada. Kalau yang nonton banyak kan yang semangat. Selain itu kan kita harus menonjolkan apa kesenian yang ada di dusun kita untuk kita gimana biar orang lain bisa mengapresiasi, wah tontonan Sukokono apik, jogetannya apik, cahe sigrak, semangat gitu kan. Kita juga menjunjung apa ya, nama dusun kita dan desa kita juga. Ini berbagi pengalaman yang luar biasa ya di seusia Mas Giarto begitu ya, yang dulu masih boleh dikatakan kecil anak-anak gitu, terus duwe cita-cita yang luar biasa gitu kan. Ternyata pengen mengenal ke dusun Dangkal, Desa Banyu secara umum gitu ya, melalui satu seni prajuritan gitu kan. Kalau Mas Mul sendiri sing marai seneng karo prajuritan iki opo nih Mas? Kalau boleh tanya. Kalau saya pribadi kekompakannya, Mas. Kekompakan. Ya, kekompakan. Soalnya kalau tidak kompak tidak jadi, Mas. Artinya gini Mas, berarti nek pas iso kompak tampilnya apik seneng ya Mas? Senang sekali dan itu suatu kebanggaan. Karena kalau contoh kecil aja, kalau misalnya latihan misalnya kita ada grup seni misalnya 20 orang, yang 4 orang aja tidak hadir itu sudah timpang, Mas. Kita latihan udah gak semangat. Iya. Jadi orang iso sing apik mung siji tok itu ndak bisa ya. Tidak bisa. Biasanya kalau yang 4 tidak hadir, nanti di saat pentas untuk menyesuaikan yang lainnya juga susah. Nah, pengen tahu Mas, caranya piye Mas? Kan biasanya berapa itu penarinya paling enggak 17 ya. Ngumpake wong 17 iki pengalaman yang pernah terjadi Mas. Caranya piye Mas? Misal jam latihan misalnya jam 8, terus kok datangnya kok pating serendil gitu cara Jawanya ya. Pating serendil itu nggak kompak, yuk gitu. Nah nanti ada ditugaskan suruh jemput, samperin ke rumahnya, ayo latihan gitu. Harus gitu. Nanti udah datang semua baru latihan. Berarti ada ini ya Mas ya, kepedulian juga ya Mas ya. Peduli karo koncone gelem marani, gelem ini ya, meskipun kabeh iki padha ya Mas. Kadang ono sing semangate ra apa, ono sing males, tapi ini kita belajar luar biasa ini dari teman-teman di saudara-saudara kita di Dangkal, dari tari prajuritan, ternyata belajar tentang kepedulian, kekompakan dengan teman yang lain. Karena ternyata nari prajuritan atau soleng ini harus kompak gitu kan. Nek ra kompak ya ternyata nggak bagus ya, malah seneng. Jadi meskipun Manggolo juga nek prajuritnya ora kompak ya biar rasanya. Kesemangatannya itu beda kan. Ya. Dari awalnya pun juga lupa kok pelempar-pelempar awak semangat dhewe, dikira nggak sesuai ngono lho kok.
ya aku semangat kowe ya kudu semangat. Kita ki padha-padha berjuang bareng piye carane kita itu membawakan sebuah tarian ki bagus dipandang semua orang, enggak sing kalau apa juga itu tenanan itu kok lempar-lempar kan ada juga penilaian betul, dari masyarakat betul, seperti betul. itu. Nanti yang jadi jelek timnya ya Mas Iya. gitu kan ya. Oke. Berarti ini malah kita belajar kalau di satu organisasi yang namanya kerja tim ini Iya, kerja tim. ternyata dari prajuritan saya memetik satu pelajaran lagi yang namanya kerja tim gitu kan. Jadi bagaimana kepedulian, tenggang rasa dengan yang lain, kerja tim itu juga kita bisa belajar dari tari prajuritan. Lalu satu lagi Mas gitu ya, ketika nari prajuritan kan kadang harus berjumpa dengan orang-orang yang lebih senior. Gitu ya, saya katakan senior ini kan Mas Nur dengan Mas Giato tak anggap biasa usia lah gitu ya. Iya, iya. Generasi sebelumnya kan ada ya, saya pernah bercerita dengan Legenda nggak pernah bercerita dengan saya, bahkan banyak pelaku-pelaku yang sudah meninggal begitu kan. Berarti ini kan sejak dulu gitu kan. Nah ini bagaimana cara berinteraksi dengan teman-teman yang lebih senior ini gimana? Mungkin Mas Mul dulu. Kalau untuk berinteraksi dengan senior, kita kan istilahnya pendatang baru. Nah kita minta ajaran sama yang senior. Misalnya gini, dulu gimana sih jadinya gini, lebih bagusnya gimana, terus gerakannya gimana. Nah kita manut yang sudah senior, yang senior lebih menguasai gerakannya harus gimana, kita harus nurut. Oke. Kalau Mas Giarto, ini paling luwih momennya ya. Ya tentunya lebih menghormati yang lebih tua, dan kita juga sebagai tokoh muda ya selalu tidak meninggalkan orang-orang yang sudah senior itu, selalu minta pendapat dan minta pengarahan gimana biar APE, gimana ben cacah semangat, dan selalu minta pertimbangan setiap apa yang kita lakukan. Misalnya ya tetap tidak meninggalkan musyawarah tiap ada apa yang kita jalani selanjutnya gitu, mesti minta pengarahan lah dari yang senior itu. Nah ini juga menarik ya, ternyata harus ada kerendahan hati lah gitu. Maksudnya kita harus menyadari bahwa mereka yang sepuh, yang lebih tua ini kan ternyata lebih banyak pengalaman gitu kan. Dan kita kalau model pembelajar yang baik itu kan merasa bahwa diri kita itu tidak lebih gitu kan. Berarti ini kan spirit yang dibangun di teman-teman Dangkal ini ternyata itu kuncinya juga gitu. Karena saya justru sangat terheran Mas, betul bagaimana tari Dangkal saya melihat usianya itu kan beda-beda ya. Ada yang Pak Kusmin gitu sepuh ya, tapi saya gelem nari karo sencah nom-nom ini enggak gampang loh Mas. Ibarat sebuah tim gitu ya, ini bagaimana bisa menghapus senioritas dan junior kan akhirnya di situ kan, ketika di pentas tuh. Tetapi kalau dalam hal lain tetap gitu kan, tetapi ketika di panggung itu bisa menjadi satu tim gitu ya. Ternyata tari prajuritan mengajarkan kita rendah hati untuk mencapai keberhasilan. Kan? Baik, kalau sekarang berbagi pengalaman Mas Giarto, ada nggak pengalaman yang paling berkesan nek kelingan pentas ki nek pas kapan gitu ya, atau pas karnaval, atau lebih gak pas ditanggap orang, atau pas apa, mungkin bisa sharing nggak Mas Giarto dulu? Ya untuk itu dulu waktu kecil itu pengalaman saya waktu kecil itu kan dulu itu tokoh pemain itu masih banyak, sampai saya ingin ikut banget tapi kok enggak katut itu rasanya gelo banget. Aku ora katut aku kok ning urung iso joget, dan rasanya yo sedih banget kok kancane melu aku ora iso melu. Sehingga dari situ ya ada hati kecil yang minder juga, tapi lama kelamaan kancane iso melu iso, aku kudu yo melu iso. Dari kesemangatan hati kecil itu ada pengen aku kudu iso ben iso melu kaya kancane dari usia waktu SD itu. Ya, semakin ya sempat juga mati suri lama itu jadi kurang. Ya biasanya ada latihan rutin terus nggak ada kan, kita nggak bisa mengolah otot juga biar luas juga TV gitu kan, terjeda jauh juga. Terus ya ada kebangkitan lagi, kita latihan lagi dan bisa lagi mungkin kita lagi ya
ya berkesan itu kalau kita kalau mau pentas kita langsung ngebyuk, langsung ada kekompakan itu seneng lek, dandan lek, mau keluar lek. Dulu itu ada waktu ada belum campur senior dan junior itu, senior ada klub sendiri, junior ada sendiri, jadi nggak seperti sekarang, karena sekarang itu peminatnya udah berkurang. Dan dulu itu mbak-mbak gitu masih banyak, kalau sekarang mbak-mbak udah jarang ditemukan karena kalau udah berumah tangga itu udah nggak bisa itu. Kalau sekarang kan yang senior campur junior itu karena sekarang itu orangnya udah berkurang, peminatnya juga sudah banyak yang ikut istrinya, yang lelaki, yang perempuan ikut suaminya. Jadi ya di dusun Hangga itu hanya ada itu aja. Artinya yang berkesan itu ketika ini ya Mas Giarto ya, kalau saya menyimpulkan ketika apa ya istilahnya reso katut di tim itu tidak iso pentas tapi akhirnya bisa pentas gitu. Puas ya Mas puas, karena orangnya banyak terus akhirnya terpilih gitu. Cara-caranya sesuk kan pentas bunyi reso turu. Kayak cacilik meja piknik gitu ya. Oke, ini pengalaman Mas Giarto. Kalau Mas Mul pernah nggak punya pengalaman yang berkesan akhirnya bahwa tari prajuritan ini memang apa ya menyenangkan, berkesan itu ketika pentas atau apa Mas Mul? Pengalaman pribadi saya tuh yang terkesan dulu pernah main di Salatiga ya. Itu terkesannya gini, begitu kita tampil keluar itu penonton langsung merangsek Mas. Jadi lapangan sampai sempit, kita mau main susah. Itu kesan saya. Gitu ya Mas. Terus pahitnya itu dulu pernah ikut karnaval ya. Karnaval sama main semalam itu pernah juga Nggak ada hasilnya nggak ada gitu Mas. Misalnya gini, kita main ke sana dapat tanggapan sekian duit. Nah, ternyata begitu selesai main dihapusi. Belum Nggak ada hasil. Itu pahitnya. Gitu ya. Iya. Berarti tetap ya Mas ya apa ya, karena ini sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh ternyata nggak sesuai dengan harapannya gitu ya. Tapi ketika tadi yang Salatiga itu pengalaman luar biasa ya Mas. Luar biasa Mas. Akhirnya sombong view nonton itu, akhirnya juga dari beda Mas. Beda ya. Jadi semangatnya berlipat kalau penonton padet gitu. Oh ya Mas, oke. Nah ini harapannya Mas sekarang Mas, harapan ke depan begitu ya untuk tari prajuritan, termasuk ke generasi setelah Mas Giarto, Mas Mul ini kan sudah ada ya adik-adik sekolah. Ada nggak trik atau harapan cara dan cacah itu seneng meneh prajuritan? Karena ternyata filosofi prajuritan ini kan banyak begitu ya, tidak hanya persoalan seni, tadi bahkan Mas Mul bercerita itu ramun soal kuda lumping sing kesurupan, tapi ternyata banyak belajar tentang kekompakan, tenggang rasa, kepedulian. Bahkan nanti kalau kita bicara sejarahnya juga akan lebih banyak filosofinya begitu kan. Nah, cara ajak-ajak pada generasi muda Mas, mungkin kalau bisa berbagi bagaimana Mas Giarto dan cacah cilik itu seneng prajuritan ini caranya ini. Ya, untuk pendapat saya kalau itu ya tentunya dari peran orang tua dulu, minta yang suruh support anaknya itu biar nggak cenderung mainan HP, karena sekarang itu tiap anak kecil usia dini pun udah bisa mainan HP, udah asik dengan HP, sehingga sekarang itu lebih suka nimbrung di rumah, mainan HP, mainan game online dan lain-lainnya itu yang ada di HP, terus nggak ngerewes teman-temannya mau kok ono tabuhan, ono latihan gitu, nggak ada kepedulian. Mungkin kan latihan ayo lek mangkat enggak ditani kancane rapena nek ra mangkat gitu. Mungkin ada peran sertanya orang tua dan orang dewasa, mungkin ya tentunya orang sekitarnya juga harus juga ikut mensupport agar anak itu bisa ikut peran dalam hal itu kan. Juga selain itu kan dampaknya juga baik, mengangkat kebudayaan yang ada di daerahnya, dan nggak terlalu sibuk dengan HP, kan HP itu ya dampaknya juga ada negatifnya juga. Tapi kalau kita mau ikut
teman-teman itu latihan, ikut pentas kan itu suatu nilai positif juga. Selain kita melestarikan, juga kita itu punya jiwa sosial yang bisa meningkatkan silaturahmi antara teman. Dan yo banyak temannya lah kalau mau ikut kumpul-kumpul gitu. Sedangkan orang yang terlalu asik dengan api ya temannya ya nggak sebanyak itu waktu itu. Oke, ini pengalaman Mas Garto ya. Kalau Mas Mul, dia Mas punya saran deh Mas. Kalau saya ya nggak jauh sama Mas Yarto, cuma kalau untuk zaman milenial sekarang ini yang senior harus ekstra sabar gitu Mas. Soalnya menghadapi anak sekarang itu susah, dikerasin mutung, nggak dikerasin sama berangkat sangat dewi gitu. Jadi butuh kesabaran ekstra juga. Gimana caranya biar anak itu mau gitu. Karena melihat bahwa seni ini luar biasa ya Mas. Tadi kok cegah tangkal. Kalau sekarang kita bicara tindak korupsi, ini kan kita belajar tenggang rasa. Jadi Mas Garto ini pengalaman langsung dari para pelaku sih, bahwa ternyata dengan prajuritan ini yang ngomong ke rasa loh Mas. Iya. Betul gitu. Iya, Rasa. Jadi peduli. Nek wong iki apa ya mempunyai rasa dengan yang lain. Saya kira nggak akan menikmati apa itu untuk sendiri. Kira-kira kayak gitu. Dan terima kasih ini Mas Mul dan juga Mas Garto sudah mau sharing. Nanti suatu saat kita bisa lanjut lagi Ya, siap. tentang tari prajuritan ini. Setidaknya malam hari ini kita belajar bagaimana menjadi penari prajuritan itu tak gampang ternyata. Ya Mas, harus kompak, lalu harus bagaimana kadang temennya sing siji yang men siji ora gitu kan. Ini kan pengalaman luar biasa. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan lain lagi untuk teman-teman Banyu Biru, terutama bagaimana tentang pengalaman terhadap tari prajuritan ini, Mas Garto? Ya tentunya kita itu dalam suatu daerah dan wilayah, kalau ada susah seneng yo ayo bareng-bareng, susah seneng yo podo melu mangan ya podo melu ngrasake. Cara awak dhewe nemu susahe yo kancane bakal ngewangi, ade ana senenge kancane ben melu ngrasake seperti itu. Mungkin Mas Mul ada pesan apa Mas? Jadi pesannya ya untuk pelaku seni khususnya warga Dangkal ya saya minta harapannya selalu kompak, meningkatkan kegotong royongan yang pasti, kan tanpa itu kesenian tidak akan jalan. Siap. Ternyata dengan seni orang bisa peduli dengan siapapun, termasuk bagaimana identitas kita ternyata penting ya Mas ya. Maksudnya nek enggak kita akan kehilangan identitas kita. Dan ternyata tari prajuritan menguatkan identitas kita sebagai manusia Jawa, sebagai warga Dangkal, sebagai warga Banyu Biru yang sangat erat kuat dengan yang namanya tenggang rasa, toleransi tadi ya, kepedulian. Oke, terima kasih Mas Garto, Mas Mul atas kebersamaan malam hari ini. Kita jumpa di lain waktu. Ya, selamat malam.